Chapter kali ini berjudul Langit Ibu Kota. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Yamato yang sedang berteriak memberi semangat kepada Momonosuke untuk menciptakan awan api berukuran besar. Namun, putra dari Kozuki Oden itu mengaku bahwa dia tidak bisa menciptakan awan api yang sangat besar. Bahkan untuk menciptakan awan api yang kecil saja, Momonosuke sangat kesulitan. Bagi Momonosuke, membuat awan api besar yang mampu menahan Pulau Onigashima merupakan sesuatu yang mustahil. Momonosuke juga teringat kembali peristiwa di mana kastil Oden terbakar 20 tahun yang lalu. Toki meminta Momonosuke ikut bersama dengan Kinemon untuk melompati waktu, karena Toki tahu 20 tahun lagi keluarga Kozuki pasti akan bangkit. Momonosuke hanya bisa menangis sambil berkata bahwa dia tidak bisa pergi. Momonosuke juga memberi penawaran kalau memang dia harus pergi, maka Toki dan Hiyori pun harus ikut bersamanya. Setelah itu, Kinemon pun memberi Momonosuke pemahaman dengan berkata bahwa saat itu orang yang paling menderita adalah Toki. Di negeri para samurai, rasa malu harus dibayar dengan nyawa. Jadi jika seorang wanita telah menunjukkan tekad yang kuat tapi lelaki malah memperlihatkan keraguan, itu adalah hal yang sangat memalukan. Momonosuke pun membela diri dengan bilang bahwa dia masih anak kecil. Namun Kinemon menegaskan setelah Kozuki Oden mati, Momonosuke sudah bukan anak kecil lagi. Kinemon juga bilang bahwa dia tidak mau mati terbakar di kastil itu. Dia ingin mendapatkan kesempatan untuk mati dengan layak dalam pertempuran di masa yang akan datang. Jadi Kinemon memohon agar Momonosuke mau ikut bersama mereka untuk melompati waktu. Setelah mempertimbangkan, akhirnya Momonosuke bersedia untuk pergi ke masa depan. Kembali ke masa sekarang ini, Momonosuke yang mengingat kejadian itu membuat dia menjadi lebih termotivasi. Momonosuke tak mau menyerah, sebab kalau dia sampai menyerah, maka Momonosuke berpikir bahwa dia tidak akan bisa menghadapi ibunya di dunia lain nanti. Sementara itu, pertarungan Luffy melawan Kaido masih terus berlanjut. Luffy telah memegang petir di tangan kanannya, yang mana menurut Kaido, hal itu sangat tidak masuk akal. Kekuatan kebebasan dari buah iblis Hitohitonomi model Nika memang memberi Luffy kemampuan untuk melakukan berbagai hal di luar logika. Luffy memakai teknik bernama Gomu Gomu no Kaminari, teknik di mana dia melempar petir ke arah musuh. Namun, Kaido berhasil bergerak dengan cukup cepat untuk menghindari serangan itu. Kaido pun mendekati Luffy, lalu memukul Luffy menggunakan kanabo miliknya. Kaido bilang, Luffy boleh saja bercanda sesuka hati, tapi yang dibutuhkan untuk menguasai dunia bukan hanya sekadar kekuatan buah iblis. Luffy mencoba menendang Kaido, tapi Kaido bergerak dengan cepat, lalu menghajar kepala Luffy memakai kanabo lagi. Kaido kemudian berkata, Roger bukan pengguna buah iblis, tapi Roger mampu melampaui semuanya hanya dengan haki. Kaido lalu menyerang Luffy dengan serangan kuat bernama Dai Itoku Raime Hake. Mengingat Kaido sudah mengkonfirmasi, maka sekarang jelas bahwa Roger memang bukan pengguna buah iblis. Roger merupakan seorang pengguna haki yang luar biasa yang mampu melampaui semuanya hanya dengan kekuatan haki. Sepertinya Kaido juga bermaksud berkata bahwa yang paling penting dalam pertarungan adalah kekuatan haki, bukan buah iblis. Usai terkena serangan Kaido, Luffy terlihat kesakitan, tapi tak lama berselang, Luffy segera memanjangkan lengannya dan menangkap bagian dada Kaido. Kaido berusaha membuat tangan Luffy yang menahannya terlepas, tapi cengkraman Luffy sangat kuat sehingga Kaido tidak bisa melepaskannya. Kaido pun berubah memasuki wujud naga, lalu berkata kepada Luffy bahwa keberadaan Luffy menjadi mudah diketahui karena Luffy terus mencengkram tubuh Kaido. Kaido pun menyerang Luffy memakai teknik Tatsumaki Kaifu. Luffy berusaha untuk menghindari serangan dari Kaido itu, tapi tetap saja beberapa bagian tubuh Luffy masih terkena serangan tersebut. Setelah itu, diperlihatkan keadaan ibu kota yang masih sangat meriah. Sekarang ini, para warga yang tengah berpesta sedang menerbangkan lampion ke udara. Lampion-lampion itu berisi harapan-harapan mereka yang mereka harap bisa sampai kepada para leluhur dan orang-orang yang telah meninggal. Menerbangkan lampion merupakan babak akhir dari festival api, jadi momen tersebut sangat berkesan bagi para warga. Mereka tidak tahu apapun soal perang di Pulau Onigashima, sehingga para warga berpikir setelah festival api, besok mereka akan kembali menjadi budak lagi. Besok mereka akan kembali pada realita kehidupan yang menderita. Mereka juga berharap agar mereka bisa hidup sampai tahun depan, supaya mereka bisa menikmati festival api lagi.
Di sana juga terlihat ada Toko yang sedang ditemani oleh Tenguyama Hitetsu. Toko berharap lampion harapan yang dia terbangkan bisa sampai ke tempat ayahnya yang telah meninggal dunia. Kemudian fokus cerita kembali ke pertarungan Luffy melawan Kaido. Tangan Luffy masih mencengkram tubuh Kaido, yang mana hal tersebut membuat Kaido menjadi sangat kesal. Kaido pun segera melancarkan serangan Boro Bread yang mengenai Luffy dengan telak. Sementara itu di dalam kastil ada Hyogoro bersama dengan para samurai. Para samurai menduga Pulau Onigashima akan segera jatuh. Hyogoro pun tahu itu karena Kaido sedang kesulitan sekarang ini. Hyogoro kemudian bertanya kepada para samurai apa yang menurut mereka lebih baik. Jika Luffy berhasil mengalahkan Kaido, maka Pulau Onigashima akan jatuh dan mereka semua di pulau tersebut akan mati. Sebaliknya, jika mereka bertahan hidup, maka itu berarti Kaido yang memenangkan pertarungan. Di antara dua pilihan tersebut, para samurai dengan mudah memilih lebih baik Luffy yang memenangkan pertarungan. Biar saja mereka semua yang ada di Pulau Onigashima mati di sana. Lagi pula, sekarang ini Pulau Onigashima masih belum berada tepat di atas ibu kota bunga, sehingga bila pulau itu jatuh, maka para warga akan baik-baik saja. Para samurai sangat mendukung Luffy untuk mengalahkan Kaido, walau mereka tahu mereka akan segera mati setelah itu. Keberanian para samurai membuat beberapa kru bajak laut hewan buas sangat terkejut, karena bisa-bisanya mereka sama sekali tidak gentar meski harus mati. Kru bajak laut hewan buas itu juga menjadi takut, karena kalau Pulau Onigashima jatuh, maka mereka semua pun pasti akan ikut mati. Sementara itu, di tempat lain ada Usopp yang sedang berlari dengan panik karena dikejar api. Usopp bilang dia tidak mau mati di sana. Untung saja, air dari Raizo yang dialirkan oleh Jinbei telah mencapai tempat di mana Usopp berada, sehingga dia pun berhasil selamat. Lalu di tempat lain lagi, ada Orochi yang sedang terbakar tapi masih bertahan hidup. Paku batu laut yang awalnya menusuk tubuh Orochi kini telah terlepas, sehingga Orochi pun segera berubah ke dalam wujud Zoannya. Dia berniat untuk membawa Hiyori mati bersama dengannya. Beralih ke Luffy dan Kaido lagi, Luffy berteriak memanggil nama Momonosuke. Luffy bilang dia akan segera mengakhiri semuanya, tapi Pulau Onigashima menghalangi sehingga Luffy meminta Momonosuke memindahkan pulau tersebut. Rupanya Luffy telah membuat lengannya menjadi sangat besar dan dia pun berniat meninju Kaido memakai tangan besar itu. Tangan besar itu juga telah dilapisi haki, sehingga pukulannya nanti pasti akan sangat kuat. Ukuran tangan Luffy melampaui Pulau Onigashima dan Luffy berniat meninju Kaido yang berada di bawahnya. Pukulan dari Luffy itu bisa menghancurkan Pulau Onigashima, jadi Momonosuke mendapatkan tanggung jawab berat untuk memindahkan Pulau Onigashima secepat mungkin. Momonosuke menjadi sangat panik, tapi Luffy percaya kepadanya.